Membuat umpan ground bait atau umpan dasaran. Umpan akan ke dasar kolam. Maka yang harus bagus lebih dulu ialah struktur umpannya. Struktur yang bagus itu yaitu umpannya bisa dibentuk, bisa dikaitkan dan keluruhannya cukup. Umpan harus luruh supaya bisa melepas atraktan, terutama atraktan aroma, sehingga umpan bisa ditemukan ikan. Selain itu, luruhannya akan seperti bom berceceran di dasar kolam. Kalau nilai gizinya cocok dengan kebutuhan si ikan, maka akan betah di situ, mencari makanan yang gizinya bagus. Struktur itu ialah sinergisme antara binder dengan air. Binder, baik itu yang dari tanaman, aci, ubi, ketan, beras, talas dan sebagainya. Maupun yang dari hewan, gelatin. Semua itu memerlukan air agar reaksi gelatinusnya, seperti membuat lem, bisa terjadi. Binder artinya adalah bahan pengikat. Kemampuan mengikat itu berbeda-beda, tergantung jenis binder yang dipakai. Kalau kemampuan ini terlewati umpan akan luruh cepat. Kalau sangat jauh dari batas luruh maka umpan akan sulit luruh. Keras atau lunak umpan itu tergantung banyaknya air yang dipakai. Jika airnya sedikit, umpannya keras, namun jika airnya banyak, umpan jadi lunak atau lembek. Tidak ada kaitannya antara keras atau lembek dengan luruhnya umpan. Ini yang sering keliru. Sebagai contoh kita buat umpan dari pindang. Air dan bindernya sedikit, hasilnya umpannya keras tetapi segera luruh. Sebagai contoh lagi kita membuat umpan dari aci. Airnya banyak namun masih dalam kemampuan mengikat binder. Maka jadinya umpan lembek sekali, tapi kemungkinan umpan tidak bisa luruh. Maka dalam membuat umpan, yang pertama kali dilihat ialah binder, si pengikat dan daya ikatnya. Selanjutnya mari kita simak perhitungan binder atau bahan pengikat untuk umpan. Sebagai contoh, kita akan membuat umpan dari gelatin atau aci sebanyak 500 gram. Aci atau gelatin memiliki daya ikat sebanyak 7%. Maka rumusnya adalah, daya ikat dikalikan banyaknya umpan yang akan kita buat yaitu 7% dikali 500 gram sama dengan 35 gram. Jadi aci atau gelatin yang dibutuhkan sebanyak 35 gram. Tepung ketan. Tepung ketan memiliki daya ikat sebanyak 8%. Maka rumusnya adalah, daya ikat dikalikan banyaknya umpan yang akan kita buat yaitu, 8% dikali 500 gram sama dengan 40 gram. Jadi tepung ketan yang dibutuhkan sebanyak 40 gram. Tepung beras dan tepung terigu. Tepung beras dan tepung terigu sama-sama memiliki daya ikat sebanyak 9%. Maka rumusnya adalah, daya ikat dikalikan banyaknya umpan yang akan kita buat yaitu, 9% dikali 500 gram sama dengan 45 gram. Jadi tepung beras atau tepung terigu yang dibutuhkan sebanyak 45 gram. Tepung mie. Tepung mie memiliki daya ikat sebanyak 12-15%. Karena mie jenisnya berbeda-beda, maka tepung mie yang dibutuhkan sebanyak 60-75 gram. Contoh lainnya kita mempunyai umpan dasar ikin sebanyak 100 gram. Ikin memiliki daya ikat sebanyak 15%. Untuk mendapatkan total berat umpan yang akan kita buat, rumusnya adalah 100 gram dibagi 15% sama dengan 666 gram. Pengertiannya adalah, dengan maksimal umpan seberat 666 gram kita membutuhkan campuran umpan lainnya sebanyak 566 gram. Karena 666 gram dikurangi 100 gram umpan ikin. 566 gram itu bisa berupa susu bubuk, kroto, ikan tuna, santan dan lainnya. Contoh berikutnya kita mempunyai umpan dasar singkong rebus sebanyak 100 gram.
Singkong rebus memiliki daya ikat sebanyak 30%. Untuk mendapatkan total berat umpan yang akan kita buat, rumusnya adalah 100 gram dibagi 30% sama dengan 333 gram. Pengertiannya adalah, dengan maksimal umpan seberat 333 gram kita membutuhkan campuran umpan lainnya sebanyak 233 gram. Karena 333 gram dikurangi 100 gram singkong rebus, 233 gram itu bisa berupa susu bubuk, kroto, ikan tuna, atau lainnya. Jika kita memiliki 100 gram tepung ketan, berapa banyak umpan tambahan yang dibutuhkan? Silahkan jawab di kolom komentar video ini. Demikian pembahasan kita tentang binder umpan mancing. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai berjumpa kembali dengan video kami berikutnya. Wassalam.